kita mulai aja ya. Ini jujur saya lagi lupa nih sebenarnya. Lupa, udah saya mana minggu lalu. Oke, tolong saya dikoreksi kalau salah, karena saya lagi lupa. Oke, kita kebawahin dulu. Ya, sip. Ya, hilang lagi dah. Jadi minggu lalu kalau nggak salah, saya sudah sampai comment injection ya, kalau nggak salah ya. Oke, kayaknya iya. Saking banyaknya lupa sih. Kayak mudah-mudahan benar udah saya command injection. Jadi saya dua modul. Harusnya satu modul satu pertemuan sih. Cuman ini kan di split. Jadi ya udah. Oke. Kalau nggak saya tolong dikasih tahu aja ya. Kalau ada yang ini, saya monitoring chatnya. Oke. Itu satu, saya akan langsung loncat ke backdoor di sini. Saya akan loncat backdoor. Kemungkinan backdoor bisa selesai, mudah-mudahan bisa selesai sebelum maghrib. Jadi sesudah maghrib saya akan masuk ke file system mungkin. Minggu depannya lagi kita akan masuk ke ini ya, ADB. Ini kita forensik di Android. Terus coba attack yang macam-macam, juga bagaimana cara bikin laporan forensik. Jadi tinggal materi tinggal segitu. Cuman saya pengen lihat kondisi jadwal saya. Minggu depan libur, kita punya masalah minggu depan libur. Minggu depannya lagi harusnya oke. Minggu depannya lagi mudah-mudahan oke. Ini ada conference di Darunaja. Jadi minggu depan nggak bisa. Ini ada tinggal 2 minggu. Ini ada lebaran haji juga di sini, jadi seru nih urusannya. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan coba bikin backdoor. Tapi ini backdoornya sederhana aja. Backdoor yang benernya sebenarnya lebih parah daripada ini sih sebenarnya. Ini kita sederhana aja bikin backdoor. Kita cuma buktiin aja gimana caranya bikin backdoor yang sederhana. Cuman kalau mau gila mungkin mudah-mudahan ada di GitHub. Ini makanya percobaan, saya belum tahu juga sih. Kadang-kadang ada di GitHub. Coba. Kadang-kadang harus nyari di ini ya, backdoor. Jadi oke, ini ada web shell, backdoor APK. Jadi ada sebagian nih, ada 7.000-an backdoor di GitHub. Coba backdoor di Ubuntu. Salah. Ada ininya, bikin kacau. Jadi kalau mau bisa dicoba-coba. Ini ada beberapa backdoor, side door. Ini side door, ini MS backdoor, discontinue, rootkit, yang lain juga adalah rootkit. Kalau rootkit itu bukan backdoor sih sebenarnya. Bagaimana kita dapetin root dari satu mesin lah kira-kira. Jadi cukup banyak sebetulnya program-program backdoornya. Coba kalau saya klik ini, saya klik sembarangan aja ya. Nggak tahu bisa atau enggak. Ini ada program Python-nya buat bikin backdoor. Nah, ini harus di set dulu IP-nya dan sebagainya. Terus nanti kita jadi bisa ngomong ke backdoor ini. Cuman ini makanya Python ya. Ini kalau kita lihat di Python. Pakai kali Linux, pakai Python. Jadi kita komunikasi dengan Python di sini. Oke. Yang akan saya demokan backdoor-nya, dan ini tidak manusiawi banget. Tiap ini harus dikasih ini parah. Dikasih if, elif. Ini parah banget sih sebenarnya, ini tidak manusia. Ini benar-benar parah nih, backdoor parah banget. Dan ini backdoornya tidak recommended sih sebenarnya. Tapi paling enggak kita bisa bikin backdoor dan cukup banyak di sini backdoor. Coba ini saya pengen lihat lagi yang lain ya. Dan ini kayaknya buat hacking Ubuntu machine. Oh, ini mah nggak ada code-nya. Ini bentuknya PDF file. Jadi coba lihat code-nya ada nggak? Nggak ada nih code-nya. Ini mau buat ngambil. Nggak ada, tidak ada code-nya. Jadi ya walaupun banyak yang ini apa sih, banyak yang
kacau-kacau kayak gitu. Nah, backdoor yang akan saya ajarin lebih backdoor yang pakai NC. Oke, cuman bagaimana caranya kita bisa bikin backdoor itu dari jauh, kira-kira kayak gitu. Oke, supaya lebih gampang, saya akan coba jalankan servernya. Servernya mana korban? DNS Mikrotik. Nggak ada korban sih. Oh ada. Ini dia korban. Ini yang paling bawah. Saya lihat dulu settingannya ya. Oke, Linux ini oke. Dikasih memori 4, oke, prosesornya 1 core, oke, networknya bridge, langsung ke LAN, oke. Saya akan jalankan makhluk ini, start. Oke, jadi biar dia jalan, kemudian nanti kita akan coba bikin backdoor ke situ. Oke, ini server korban ini saya sudah nginstall DVWA. Kalau kita nyari ini, sorry sebagian akan ngulang-ulang ya, DVWA, karena ini direkam buat YouTube. Jadi di dalam server backdoor korban itu saya install DVWA. DVWA itu apa? DVWA itu aplikasi yang udah bolong, bocor. Jadi kita bisa ngehack, nyerang masuk ke dalam. Cuman ini aplikasinya tidak dipakai dalam kuliah yang ini ya. Aplikasinya minggu lalu dipakai, kemarin sebelumnya pakai SQL injection, kita pakai DVWA. Sekarang kita tetap pakai ini, benar. Kita tetap pakai ini karena kita akan pakai command injection sih sebenarnya. Oke, jadi untuk inject masuk ke memasukkan backdoornya kita pakai command injection yang kuliahnya minggu lalu sebetulnya. Jadi kita akan melakukan command injection yang sama. Cuman kalau command injection kemarin kan cuman kita buat ngelihat isi file passwd. Nah, kalau ini kita bukan buat ngelihat isi file passwd, tapi kita buat masukin perintah ke dalam server dari jauh. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini dia makhluknya. DVWA-nya sudah keinstall, tapi saya pakai DVWA yang bukan yang paling baru. Ini kalau nggak salah versinya 1.10 kalau nggak salah. Lihat di mana ya versinya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak kasih lihat versinya. Nggak ada. Desktop nggak ada. Oke, nggak tahu, kagak ada kayaknya. Oke, kita akan coba cek IP address-nya berapa. Saya akan masuk dulu, Ono. Passwordnya 123456. Oke. Soalnya kalau udah tahu password ya bisa dihack lah komputer ini ya, orang buat latihan perang memang buat dihack. If config, kita lihat IP-nya adalah 192.168.0.90. Oke, jadi kondisinya IP-nya segitu. Coba kita lihat dari sini. Biasanya nyerang yang keren sih pakai Kali Linux, cuman kalau saya jalanin Kali Linux kan jadi jalan satu komputer lagi. Jadi ini udah 2 komputer nih, berat lumayan. 192.168.0.90. Kalau saya enter, dapetin indeks PHP-nya dia. Harusnya ini indeks PHP-nya default page-nya aja, tidak ada apa-apa di situ. Saya akan coba masuk yang lebih dalam lagi, /dvwa -1.9. Jadi yang DVWA yang ada di yang saya pakai yang 1.9. DVWA yang terbarunya adalah 1.10. Oke. Username-nya admin, passwordnya password. Oke. Close. Oke, ini sebelah kiri adalah berbagai tool yang bisa kita pakai untuk attack, nyerang, sasaran buat serangan. Di sini ada SQL injection blind, cross-site scripting, segala macam, termasuk ada file upload, file inclusion, command injection, brute force, dan sebagainya. Pastikan di DVWA security-nya ini di set low, supaya gampang diserang. Oke, kalau mau susah diserang ya pindahin aja ke impossible, nggak bisa diserang. Karena lo submit, ya udah bisa diserang. Tapi defaultnya udah jadi aslinya tuh impossible sih, aslinya si DVWA impossible. Cuman supaya gampang kita latihannya, saya udah rubah jadi low. Kira-kira kayak gitu. Defaultnya dia low. Defaultnya yang normalnya sih impossible sih sebenarnya. Nah, kita akan pakai file upload di sini.
Salah, bukan file command injection. Kita pakai command injection. Command injection di sini kebetulan adalah perintah ping, ya ping ke internet. Kalau kita masukin ke www.google.com, dia ngeping ke Google sih. Oke, dia ngeping ke Google, dan dari perintah seperti ini bisa kita lihat ke Google-nya butuh waktu berapa milisecond. Nah, lewat perintah ini kita akan melakukan command injection. Oke, nah sekarang saya harus jelasin dulu makhluk command injection. Ini mudah-mudahan dapat nih sampai maghrib ya. Kalau enggak, ya kita terusin sesudah maghrib. Oke. Nah, kita komunikasinya pakai NC nanti. Buat komunikasinya, jadi kita tidak pakai Python, pakai NC. Ini ceritanya panjang di sini. NC itu netcat. Kira-kira kalau disederhanakan tuh kita bisa ngerjain macam-macam pakai NC ini tanpa ngoding, supaya kita bisa. Jadi kita ini aplikasi buat jaringan, kita bisa ngetes macam-macam tanpa perlu ngoding sama sekali. Ngodingnya cuma hampir nggak ngoding lah pakai NC. Kalau kita tadi lihat di GitHub, dia pakai Python ngodingnya. Ini ransomware nih. Oke. Ini ngoding-ngoding pakai Python, tapi dia ngomongnya pakai NC di sebelah sininya. Jadi dia pakai NC juga. Tapi di satu sisi, dikalinya dia pakai NC. Ini dikali nih, saya gedein ini. Biar enak lihat. Kali Linuxnya pakai NC, di Ubuntu servernya dia pakai Python, kira-kira gini. Kalau saya, ini dua-duanya NC, supaya nggak pening kepala. Lebih gampang. Kalau satu NC, satu Python, mah pusing kepala. Python yang susah sih, sebenarnya NC-nya mah gampang. Oke, nanti NC banyak pakai switch-switch seperti ini, -v, -lp, apa segala macam. Itu, pakai switch-switch. Kalau mau ngelihat perintahnya, biasanya sudah ada NC di, saya gedein dulu ya, biar enak. Saya gedein. NC -h. Ini perintahnya banyak macam-macam, bisa diobok-obok. Kita pakai API versi 4 aja, versi 6 aja, boleh broadcast, macam-macam lah perintahnya di sini. Oke. Kita bisa pakai UDP, bisa defaultnya dia TCP. Kita bisa source address-nya berapa, bisa ngatur semua di sini, gila-gilaan ngaturnya ya. Terus dia bisa macam-macam. Cuman di back-end-nya sebetulnya manusia ngetik. Jadi ini NC manusia ngetik sih. Oke, kita akan percobaan dulu NC-nya biar kebayang buat apa makhluk ini. Saya akan bikin 2 terminal kalau mau enak. 2 terminal. Saya bikin terminal satu lagi, new Windows. Bisa nggak? Oke. Saya bisa bikin window yang kedua. Di sini saya gedein dikit biar enak. 1, 2, 3. Sekali lagi, biar gedenya sama. Oke, gedenya sama. Ini saya kecilin. Oke. Nah, saya akan masuk dulu ke server. Tadi kalau nggak salah 90 ya. Jadi saya pakai SSH 192.168.0.90 123.456. Saya masuk ke dalam server. Perhatiin promnya adalah kalau di komputernya if i5. Kalau di server, saya clear dulu layar biar enak. Nah, yang ini adalah komputer yang saya pakai. Ini adalah servernya. Oke. Supaya aman, NC-nya saya jadi super user aja di dua sisinya super user. Oke, super user dua-duanya. Clear layar. Servernya akan monitor port supaya bisa masuk. Nanti dari klien kita akan masuk ke dalam server. Oke. Untuk monitor port cukup gini aja, NC -listen portnya apa? Portnya berapa dikasih tuh, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kebanyakan, 1, 2, 3, 4, 5 biasanya maksimum. Kita bisa listen seperti itu. Kalau kita kasih perintah seperti ini, dia akan monitor di port 1, 2, 3, 4, 5. Protokol yang dipakai buat komunikasi adalah TCP gitu ya. Kalau kita mau makainya UDP, kita bisa pakai -u, dia pakai UDP gitu. Nah, mudah-mudahan udah pada tahu ya bedanya TCP sama UDP. Oke, tes dulu, testing.
Testing, percobaan. Coba sebutin, salah kan. Oke. Coba sebutin saya pertanyaan sederhana aja ya. Lebih reliable mana, TCP atau UDP? Taruh di chat. Lebih reliable mana, TCP sama UDP? Oke, sebut. Chat, taruh di chat. Gak ada yang bisa jawab ya? Peserta cuma 8 orang, gak ada yang ngerti. Lebih reliable mana, TCP sama UDP? Halo? Nggak ada yang tahu? Waduh. Kayaknya harus masuk ke kuliah ini lagi nih. Jaringan lagi nih. Oke. Jawab singkatnya, kira-kira jawab singkatnya UDP. UDP lagi, TCP lebih reliable. Oke. Jadi nggak bisa jawab. Ya, ambil kuliah lagi di jaringan. Soalnya itu penting sih. Jadi kita tahu bahwa UDP tidak reliable, TCP lebih reliable. Gitu ya. Kenapa bisa TCP lebih reliable? Karena TCP ngecek setiap paket yang dikirim. Paketnya udah nyampe belum? Kalau UDP nggak dicek tuh paket yang dikirimnya. Pokoknya gue ngirim paket aja. Kalau nyampe syukur alhamdulillah. Kalau nggak nyampe ya nasib. Kira-kira gitu. Itu UDP itu ya. Konsekuensinya karena tidak dilakukan cek di UDP lebih cepat kalau buat transfer data. Bukan kalau data yang bisa hilang datanya, lebih baik data-data kayak streaming video, orang ngomong, audio gitu, itu nggak apa-apa hilang. Tapi kalau datanya adalah file, apalagi file kontrak kerja, itu jangan pakai UDP ngirimnya, bisa kacau. Jadi ada data yang tidak boleh hilang sama sekali di jalan, itu data-data dokumen biasanya sebaiknya jangan sampai ada yang hilang. Kalau data-data video, streaming, dan sebagainya masih bisa ditolerir datanya hilang. Kalau videonya streaming ya. Jadi seringkali atau data-data IoT gitu, masih bisa ditolerir datanya hilang. Soalnya kan datanya sering dibikinnya banyak banget. Kalau sensor kan bikin datanya banyak. Jadi kalau ada yang hilang 1-2 ya biarinlah, nasib aja itu. Jadi UDP targetnya kencang. Kalau TCP targetnya reliable. Tapi dia selalu ngecek. Data nomor 1 sampai enggak, data nomor 2 sampai enggak, data nomor 3 sampai enggak, kira-kira kayak gitu. Kalau di UDP nggak dicek. Makanya YouTube video streaming yang kita pakai sekarang buat nge-zoom pakainya UDP. Jadi kalau ada yang hilang dan sebagainya udah nggak peduli sih. Kalau dicek pusing, apalagi kalau bentuknya conference. Ini aja sekarang di sini ada 10 orang. Jadi bayangkan kalau kita ngecek satu-satu, berarti dia harus ngecek satu-satu ke masing-masing 10. Kalau ada yang salah, diulang ke satu orang tadi. Yang lainnya dia bengong, nungguin dulu sampai selesai urusannya. Nah, itu kacau tuh ceritanya. Nah, kita akan listen di port 12345 UDP. Ini lagi listen di server. Sekarang saya dari sebelah sini, dari klien akan connect ke sebelah sana. NC minus pakai UDP ke 192.168 cos it's 090 portnya 12345. Oke, enter. Dia udah connect sama masing-masing udah connect. Sekarang saya akan ngirim teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga message ini bisa diterima dengan baik. Gitu. Kira-kira gitu ya. Enter. Keluar di sebelah sana. Jadi caranya cuma gitu doang sih. Jadi teknik komunikasi cuma gini aja. Terus di sini tambahin lagi. Semoga di sana baik-baik saja. Enter. Keluar di server. Alhamdulillah di sini baik-baik saja. Enter. Keluar di server. Sekarang dari server mau ngirim ke klien. Jadi kliennya di i5 ya. Servernya ya server. Oke, kita akan ngirim dari server ke i5. Kita mau jawab. Assalamualaikum. Alhamdulillah message diterima. Bentar, keluar di sana. Alhamdulillah di sini baik-baik saja. Gitu. Jadi kira-kira kayak ginilah komunikasinya ya. Tapi NC ke NC ini kita belum masuk ke sistem operasi.
Jadi kira-kira gitu. NC ke NC lagi. Komunikasinya gitu aja. Kalau udah selesai komunikasi ya di Ctrl C aja. Ctrl C, Ctrl C, putus. Nah ini udah nggak bisa komunikasi di sini. Tes, nah putus juga langsung. Jadi dia tahu di sebelah sana putus. Bagaimana dia bisa tahu bahwa komunikasi sudah putus? Harusnya kita sadap tadi. Kalau mau disadap kita bisa ngelihat sebenarnya apa yang terjadi. Jadi pada saat dia komunikasi nanti dia ngelihat ini komunikasi sudah di reset. Saya ngirim paket, udah aplikasi yang di sana udah nggak ada. Jadi ya, di sana akan ngasih paket reset. Di sini acknowledge reset, putus, disconnect. Itu kira-kira tekniknya. Tapi buat ngerti itu harus ngerti TCP sama UDP ya. Proses handshake-nya seperti apa harus tahu sih. Kalau nggak susah buat nerangin hal-hal seperti ini. Kira-kira gitu. Oke. Sekarang lanjut. Oke. Kita bisa komunikasi dua-duanya. Nah, sekarang ini ada makhluk yang itu NC kira-kira seperti itulah. Oke. Oke, ini NC, ini tadi ada yang listen, terus kita connect ke servernya, ini portnya 1234 aja, terus kita bisa, ini bisa diterima dalam bentuk file, kita bisa lihat isi filenya, dan sebagainya. Oke, nah, yang lebih bagus kita pakai enkripsi sih, pakai SSH tunneling. Kalau tadi sebenarnya kita SSH sih. Jadi caranya kita remote login dulu ke server dalam bentuk SSH, baru kita NC-nya dibuka masing-masing. Jadi kita NC-nya pakai SSH. Nah, sekarang kita balik lagi sini. Command injection. Salah. Ini pakai NC ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan yang namanya make FIFO. FIFO adalah make FIFO, MK FIFO, singkatan dari make first in first out. Ini adalah perintah di sistem operasi Linux Ubuntu untuk bikin pipa, pipe. Oke. Pipe ini adalah mekanisme yang sering kita pakai buat komunikasi antar proses di dalam sistem operasi. Jadi di OS itu ada komunikasi antar proses. Jadi misalnya ada proses buat nerima data dari internet, terus nanti ada proses apa lagi, ini bisa komunikasi satu sama lain. Jadi antar aplikasi bisa komunikasi dia sebetulnya. Oke, nah ini salah nih, kebanyakan satu. Kalau kayak gitu gatel, perlu diedit. Iyalah. Oke. Jadi make FIFO bikin pipa. Bisa juga dibikin untuk ngomong ke file system. Oke. Bisa sampai kayak gitu. Nah, mengapa digunakan make FIFO? Karena dia komunikasi antar proses, sangat ideal untuk hubungan dua atau lebih program yang berjalan secara sendiri-sendiri sebetulnya. Jadi antar program bisa komunikasi. Kemudian kita dapat mensinkronkan aktivitas antar proses dan proses pemrosesan data bisa secara bertahap. Oke, jadi efisien. Cara bikin pipanya adalah make FIFO nama pipa. Contoh, make FIFO my pipe. Ini kita bikin pipanya. Oke. Nah, kemudian untuk akses my pipe kita bisa pakai perintah seperti ini. Cut nama pipa. Oke. Kita bisa lihat semua yang ada dalam nama pipa dikeluarin. Gitu. Tapi ini pipa ya bentuknya, jadi bayangin pipa. Jadi kita bisa masukin sesuatu, masukin kata-kata ke dalam pipa, terus kita bisa baca isi pipanya. Nah, ini salah kebalik, harusnya dibalik ya. Ini saya balik biar enak lihat. Jadi harusnya nulis dulu nih, baru dibaca. Oke. Jadi kita bisa ngirim teks ke dalam pipa tadi, terus kita bisa baca teks tadi dalam pipa tadi, gitu ya. Jadi pertama kita harus bikin nama pipanya harus dibuat. Ini kebetulan namanya my pipe, harusnya di sini ini makanya nama pipa.
Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kita pakai nama pipa, kita bisa kirim teks ke dalam pipa tadi, kita bisa baca pipanya. Jadi kira-kira langkahnya seperti itu: bikin, terus kirim, baca, gitu ya. Nah, kita juga misalnya kita punya dua script. Yang satu adalah looping aja, while true, do ini. Jadi dia nge-loop aja. Jadi isinya, ini kalau while true, karena true dia benar. Pada saat benar, lakukan ini. Karena dia bilang benar, selalu benar, ini akan selalu benar, dia akan ngirim terus ke pipa tadi. Jadi ini data dari script 1 akan dikirim terus, antar pengiriman dia akan sleep selama 1 detik. Gitu. Kalau nggak ngirimnya kecepatan. Ini 1 detik loh ya, 1 detik. Oke. Jadi di satu sisi kita ngirim kata-kata data dari script 1 ke MyPipe. Di sisi lain, kita bisa di terminal yang lain kita bisa read line nama pipa tadi, terus di print. Data yang diterima adalah line yang ini. Oke. Jadi nama pipa teksnya masuk ke dalam line, terus di print. Ini akan looping terus sih, nggak sampai nggak berhenti. Cara berhentiannya dikasih Ctrl C. Gitu doang sih sebenarnya. Ctrl C ya bubar, udah cuma gitu doang. Oke. Tapi dia ngeloop kayak gini. Dan ini bayangkan, ini kan kalau kita punya 3 terminal yang baca, jadi pembacanya bisa lebih dari 1 ya. Yang ngirimnya 1, pembacanya bisa lebih dari 1 misalnya. Ya udah, nanti semuanya akan baca pipa, isi pipe-nya bareng-bareng gitu. Jadi ini bisa ngirim barengan ke beberapa proses sekaligus. Jadi teknik ini yang biasanya kita pakai kalau mau komunikasi antar aplikasi lah, kira-kira kayak gitu ya. Beres ya, kebayang ya. Ini harus ngerti while do, oke. While do ini ya udah looping terus lah, kagak mati-mati nih. Kagak ada matinya. Ini juga sama, nggak ada matinya. Jadi script 1 akan terus menulis data ke MyPipe tiap detik, sedangkan script 2 akan terus membaca data dari, yang ini data ke, yang ini dari, terus ditampilkan ke layar. Oke. Nah, kita bisa ngatur permissionnya dari si MyPipe pakai -m mode, mengatur konteks keamanan kalau kita pakai secure Linux ya dari MyPipe-nya. Tapi ini kalau kita kondisi iseng-iseng aja ya, ini 2 nggak dipakai sih. Jadi skenario-nya bisa kirim transfer data antara 2 program, kita bikin antrian sederhana, terus komunikasi antara induk dan anak. Jadi antara klien sama server lah kira-kira. Jadi ini enak banget sih pakai si MakeVivo. Daripada bikin sistem yang kompleks, ini pakai MakeVivo aja udah ngomong satu sama lain beres semuanya. Oke. Kira-kira gitulah MakeVivo. Oke, sekarang saya coba balikin lagi. Nah, ini cara kerja MakeVivo. Sekarang kita akan melakukan serangan, bikin backdoor di DVWA pakai command injection. Jadi command injection itu dipakai supaya kita bisa komunikasi jarak jauh ke dalam si mesin sasaran. Terus kita bisa masukin backdoor-nya dibikin pakai MakeVivo. MakeVivo-nya, skenario-nya kira-kira gini. Command injection buat masukin si backdoor, kemudian backdoor-nya bikin pakai MakeVivo, kemudian MakeVivo-nya jalanin NC. NC-nya dijalanin MakeVivo. NC-nya buat apa? Buat komunikasi jarak jauh antar aplikasi lah, kira-kira gitu. Antar komputer ya. Jadi client server lah, NC, seperti yang dipraktikkan tadi. Coba kita lihat ceritanya. Oke. Ini langkah gedenya kira-kira gini ya. Kita perlu konfigurasi DVWA-nya, itu udah kita lakukan, udah jalan DVWA, terus kita masuk ke command injection. Nah, sekarang kita perlu melakukan persiapan di mesin yang buat nyerang. Terus kita execute, kita masukin si backdoor ke dalam sasaran. Kemudian kita lakukan reverse shell. Reverse shell itu artinya, shell itu sistem operasi ya ini. Kalau mau lihat shell yang ini, nah ini shell. Kalau reverse shell artinya shell-nya ada di server, kita tarik ke Kali Linux. Tapi ini saya nggak pakai Kali Linux ya. Saya lagi pakai Ubuntu biasa. Jadi Ubuntu biasa bisa jahat juga sih. Terakhirnya clean up. Oke, kira-kira langkahnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi kita akan pakai DVWA. Oke. Kemudian pakai netcat.
di dua sisi di Ubuntu. Ini masih Kali Linux 2403, sekarang udah 2404 sih sebenarnya. Kita pakai NC di dua-dua sisi, di server maupun di sini. Terus kita set DVA supaya low di command injection-nya. Oke, beres. Nah, kita masuk ke dalam alamatnya DVWA, username passwordnya admin, buka menu security, set low. Udah beres. Sekarang masuk ke DVWA, masuk ke command injection. Oke, masuk DVWA, ini dia. Oke, tadi yang ini ya, DVWA security, kita set low, submit. Sekarang kita masuk ke DVWA lagi, di sini ada command injection, kita masuk ke command injection. Sini. Oh, sorry, salah. Mana dia? Oke, di sini. Nah, kita bisa ngecek IP address, misalnya 127.0.0.1 kita ping. 127.0.0.1 sih diri sendiri ya, pasti bisa lah. 127.0.0.1 submit. Ini ping ke diri sendiri sih, pasti bisa. Dah, ini ping ke diri sendiri. Oke, ada yang penting, sorry. Kok nggak bisa dilepas? Oke, bisa lepas. Yang penting ini nih, 0% paket loss. Ya, karena ke diri sendiri ya bagus banget. Udah waktu yang dibutuhkan cuma rata-rata 0,6 milisecond. Jadi 1 detik dibagi 1000, dibagi 4000 sih sebenarnya. Dibagi 10.000. Jadi 1 detik dibagi 10.000. Itu 0,6 dari 10.000 detik. Wah, pokoknya gila lah. Ini cuma 6 per 1000 detik. Wah, udah kencang banget lah. Oke, jadi oke sekali. Sampai titik ini beres ya. Nah, kita buka di Kali Linux, kita akan jalankan pada port 4444. Oke, ini di mesin attacker. Kita jalanin seperti itu. Oke. Nah, kita akan jalankan backdoor di sana. Di backdoornya kita masukin lewat sini ya. Backdoornya masukin lewat sini. Saya reload lagi lah, biar bersih. Oke, nggak mau sih. Sini dulu lah. Command injection. Nah, bersih nih udah. Oke. Jadi nanti backdoor akan dikirim di sini. Jadi caranya adalah, ini backdoornya kayak gini nih backdoornya. Ini backdoor, seluruh backdoor. Kita bisa aja kayak gini kalau mau. Oke. Oke, ini IP-nya boleh kita ganti IP berapa aja, bisa www.google.com juga bisa. Oke, perhatikan di sini ada titik koma. Titik koma artinya kita masukin ke perintah yang ini. Jadi perintahnya adalah make pipe, make vivo. Nama pipe-nya adalah yang ini. Kalau tadi kan nama pipe-nya nama. Kalau ini pipe-nya explicit sebuah file di folder TMP. Oke, di folder TMP kita bikin nama pipe. Oke, nah, folder TMP-nya, tapi di server nih folder TMP-nya ya. Coba lihat ini di server. Nanti akan dibuat di folder TMP. Ini sudah ada beberapa file di situ. Oke, nanti akan dibikin file namanya pipe. Oke, jadi kita akan bikin pipe. Oke, kemudian kita jalanin perintah shell dari file yang ada di sini. Oke, jadi dari file yang ada di, jadi kita akan menjalankan shell dari perintah di /tmp/pipe. /tmp/pipe ini dapat perintahnya dari mana? Dari nc listen ke port 44. Jadi si server jalanin nc listen di port 444, semua yang dikirim ke port 444 di redirect, dikirim ke folder tmp pipe. Jadi nanti ada perintah masuk ke sini lewat internet, lewat sini sebenarnya ini kan bilangnya Kali Linux, tapi ini saya pakai ini aja ya, pakai Ubuntu. Ubuntu akan saya jalankan perintah seperti ini. Sebenarnya cukup L minus port IP dari servernya 192.168.0.90.4444. Nah, kemudian semua perintah-perintah tadi akan masuk, diterima oleh file aplikasi nc-listen di 4444. Terus itu perintah-perintahnya akan dikirim ke TMP pipe. TMP pipe-nya itu adalah pipa yang dibikin sama Make Vivo. Oke.
karena ini pipa yang dibikin sama MakePipo, yang lain bisa membaca pipa tadi dan bisa ini jalanin shell di sini. Ini SH tuh jalanin shell, oke, jalanin perintah tadi di shell. Nah, udah beres yang gitu doang sih cerita dari backdoor. Jadi backdoornya ada fasilitas buat nerima, ada fasilitas bikin pipe. Oke, pipe-nya ready, standby. Apapun yang nanti dikirim di pipe akan dikirim ke shell. Nah, pipe-nya dapat perintah dari jauh lewat NC, nanti masuk ke pipe itu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, beres ya. Ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Oh, kosong chatnya, nggak ada pertanyaan berarti. Oke, saya akan bikin ini. Oke, cuman IP-nya saya nggak harus ganti nih. IP-nya saya edit dulu lah. Oke. Satu 192.168 atau jangan 192 lah, 127.001 gitu ya. Ini paling gampang. Bentar. Bentar. Ini kebalik nih kayaknya. Bentar. Oke, kebalik. Oke. Ini kebalik nih. Ini parah ini. Ini parah banget. Saya balik ya. Saya balik nih perintahnya. Soalnya saya harus balik yang ini supaya enak. NC minus U minus listen port 444. Jadi yang listennya adalah si server. Ini listennya yang di server yang kita serang. Kalau yang ini dibalik sih sebenarnya. Yang listen adalah si Kali Linux. Ini attackernya listen. Parah itu attacker listen. Malas banget gue listen. Gue akan ngirim perintah. Jadi saya akan bikin supaya si servernya yang listen. Oke, jadi saya akan bikin yang ininya listen. Dibalik. Oke. Jadi pakai U nggak ya? Pakai U aja biar seru ya. Kita coba pakai UDP nih. Kalau yang di contoh ini kita pakai TCP sih, dia nggak pakai U di sini. Jadi nggak ada U-nya di sini, dia pakai TCP. Saya akan pakai U supaya pakai UDP. Eksperimen, bisa nggak? Oke, jadi saya akan pingnya ke 127.001, bikin pipe, terus semua yang ada di pipe ini saya kirim ke shell. Pipe-nya akan dapat dari listen di port 4444. Oke, ini saya ambil. Oke, coba kita kirim. Masuk sini. Paste. Oke. Jadi seluruh kalimat itu dimasukin ke dalam sini, bisa bisa bekerja terus karena pakai titik koma ya. Saya submit, dia bengong nih. Lihat ini loading terus nih. Ini loading terus, dia bengong. Oke, sekarang saya akan ngomong dari sini. Kalau kita lihat di server, saya coba lihat ya. Coba di TMP ada pipe nggak sekarang? Pipe-nya kok nggak keluar? LS, pipe-nya nggak ada loh. Ya udah, berarti itu nama aja bisa jadi. Ya udah, nasib nggak keluar pipe-nya. Sekarang kita hajar dari sebelah sini. NC minus U 192.168.090 4nya 4 biji. Enter. Saya udah komunikasi ke sana. Coba kita lihat PWD. Nah, kita gedein ya. PWD itu perintah buat ngecek kita ada di folder apa. Jadi kita foldernya var www html dvwa 1.9 vulnerabilities exec. Kita ada di situ tuh foldernya. Coba kita ls, ada apa isinya di situ? Ada help index php source.
Kalau saya ls/etc isinya apa? Nah, ini adalah isi folder etc. Kelihatan semua. Kalau mau rada gombal bisa cut etc passwd. Wah, udah keluar isinya passwd. Ini parah nih sebenarnya. Jadi kita bisa ngelihat passwd. Ada user namanya Ono, ada user namanya Guest, ada user namanya Tamu. Udah, kacau. Gitu. Jadi caranya se-blow on itu sih sebenarnya. Cuman ini kan karena tidak si comment injection-nya dibolongin ya. Maksudnya memang diizinkan kita ngirim macam-macam lewat comment injection. Jadi sebenarnya mitigasinya nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Coding PHP-nya aja dibikin supaya nggak bisa masukin di luar IP address tadi. Ya udah, mati dia, nggak bisa. Tapi ini kan kita buka habis ya, ya udah bolong. Kira-kira kayak gitu. Oke, nah sekarang isunya adalah ini udah, oke. Jadi kita bisa untuk ini hapus file ini. Coba kita lihat ya, filenya nggak ada loh. Ini filenya nggak ada loh. Coba lihat di server. Saya gedein aja biar enak. ls tuh nggak ada. ls temp tuh nggak ada nih. Jadi ini namanya jadi bukan parah nih. Jadi pipe-nya nggak ada sih sebenarnya. Kok bisa nggak ada ya? Saya lagi bingung nih sebenarnya. Ini kok hilang? Tapi bisa komunikasi. Ini harusnya teorinya gitu, tapi nggak ada gitu ya. Ya udah kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat forensiknya. Karena kita tujuannya ke forensik sih sebenarnya kan. Mana tadi? Backdoor. Forensik backdoor di Ubuntu. Oke, kita akan coba ngelihat. Bentar. Ini kacau lagi nih. Wah, ini kacau. Oke. Ini saya akan praktekkan sesudah ini aja ya. Sesudah apa sih namanya? Sesudah maghrib. Ini panjang soalnya gini. Ini bikin backdoor lagi nih. Oke, coba kita lihat. Kalau yang ini forensiknya nggak ada catatannya berarti yang di sini. Coba cek dulu ya. Ini buat nge-grab aja apakah ada shell exec yang ada di var www, bisa kita grab sih. Cuman nanti ini buat ngecek. Oke. Ini mitigasinya. Wah, nggak ada cara forensik yang itu. Ya, forensiknya ada di sini sih sebenarnya. var www var log Apache 2. Oke. More access log. Jangan more lah. Clear di access log. Oke. Ini ada catatan yang akses apa aja. Kita lihat yang hari ini ya. Ini dia makhluknya. Ini dia makhluknya. Nih. Oke. Ini makhluknya. Ini makhluknya yang saya pakai ya buat ngejebolin ini. Jadi ini kelihatan di sini. Cuman yang nggak ada di sini adalah payloadnya. Jadi payloadnya nggak ada nih di sini. Jadi kita nggak ketahuan payloadnya seperti apa. Coba kita lihat. Jadi kelihatan ada yang akses, oke, ke folder X apa tadi? Coba lihat. Foldernya adalah /dpwa vulnerability exec. Kelihatan di sini yang diakses. Cuman nggak kelihatan dia ngapain. Oke, sekarang PSAX. Nah di sini nih, ini dia makhluknya nih. Kelihatan dia shell, ping, kemudian make vivo, shell pipe-nya keluar di sini, terus nc-nya keluar lagi. Jadi perintah yang dia ketik di sini keluar di sini satu-satu, thread. Ini adalah backdoor, oke, yang lagi berjalan, kelihatan. Jadi backdoornya ini nggak keluar di ini ya, ini tidak keluar di apa sih namanya?
tidak keluar di lock karena nggak ada locknya yang ini. Jadi parah ini tanpa lock. Jadi kita bisa monitor pada saat dia masuk aja. Jadi kelihatan di sini. Oke. Nah, kalau mau ngeliat lagi bisa di ini sih. Bisa lihat di, coba kita jalanin Wireshark aja ya. Sudo Wireshark. Coba kita lihat di Wireshark, analyze, capture, start. Oke, dia start. Coba kita, ini pakai UDP nyerangnya. Jadi kita coba ngeliat di sini. Oke, ls etc, ls home. Kelihatan ada beberapa user di situ, ada data, guest, ono, public, tamu dan sebagainya. ls home ono. Kita bisa lihat dalam situ ls home ono. Itu ada folder test, ls home ono test. Ada file 2 test.txt. Kalau melihat isinya bisa more home ono test 2.txt. Isinya gitu. This is test 3. Kira-kira gitu. Oke. Jadi ini saya ngerjain dari Kali Linux lagi, dari Ubuntu ke server. Kedetek nggak sama si Wireshark? Oke, ini saya capture stop dulu. Oke, saya cari yang UDP. Wah, kecampur. UDP-nya kecampur. Kecampur sama ini nih. Sama streaming video. Oke, saya harus IP, addressnya saya filter supaya dia ngelihat hanya IP-nya 168.0.90. Oke, ini komunikasinya yang tadi kita pakai UDP ya. Oke, di sini coba kita lihat. Oke, ini saya naikin ke atas lah. Oke, kita lihat datanya. Ini nggak ada. Wah, datanya diginiin sama dia. Wah, setan juga nih. Nggak kebuka. Nggak bisa lihat datanya, kurang ajar. Oh, oke, ngerti. Oke. Bisa nggak ya? Ini datanya ASCII nih sebenarnya. Jadi nggak bisa kelihatan gitu aja. Coba, bisa nggak saya ambil? Bisa nggak jadi dalam bentuk ini? Biasanya ada di sini. Ya, oke, sini coba lihat. Kan? Jadi ini adalah heksadesimal. Oke. Ini heksadesimalnya, ini datanya benernya nih. More / home ono. Ini dalam bahasa teks ASCII-nya ya. More home ono test 2.txt. Oke. Ini tuh yang mana? Tuh yang ini ya. Sorry. Yang mana tuh tadi? Yang ini tuh. Yang ini tuh yang ini. Coba jawabannya adalah di sini nih. Salah. Di sini jawabannya. Nah, ini dia. Ini jawabannya. / home ono txt, this is a test. Jadi yang atas ini, nah ini adalah, salah, yang ini. Nah ini ls home, ini jawabannya adalah yang ini. Oke, kalau mau gombal bisa, ini bukan stream ya, bisa nggak ya? Coba analyze, follow UDP stream, yang ini. Ini UDP streamnya, kelihatan. Jadi komunikasinya yang warna merah itu yang perintah dari Ono ke server, yang warna biru adalah dari server ke saya. Ini kelihatan hasilnya nih. Ini hasilnya. Ini saya akan pindah sini keluar ini, pindah ini keluar ini. Yang benarnya sih lebih ribet sih, paketnya lebih ribet nih kayak gini paket-paketnya. Ini lebih ribet. Tapi udah saya follow UDP streamnya ya udah lebih gampang analisanya. Itu kira-kira kayak gitu ya. Oke. Ini sudah azan waktu sholat maghrib berbuka puasa. Oke, saya tutup dulu sampai sini. Kita akan lanjut lagi jam 6.30 kurang ya. 6.25 kayaknya dari sana.
Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti.